kan, yang nggak pakai baju itu adalah hewan. Jadi gitu, karena juga kita punya pemikiran nih, kita punya pikiran dan kita punya rasa malu. Jadi itu kenapa saya sebut manusia itu jadi lebih punya pikiran yang lebih maju dan mereka memilih untuk menutupi diri mereka. Halo, gue Jarvis dan pada video kali ini gue akan membahas kenapa manusia itu berpakaian. Seperti yang kalian tahu, pakaian adalah sebuah benda yang menempel pada tubuh kita yang kita kenakan setiap hari, yang memiliki banyak fungsi seperti mengcover private area, melindungi tubuh kita dari panasnya matahari, dinginnya cuaca, sampai menjadi sebuah sarana aktualisasi diri dan ekspresi diri, atau mungkin kita bisa bilang fashion. Namun, pernahkah kalian berpikir, kenapa juga kita harus pakai pakaian? Ini pertanyaan super random dan mungkin terdengar sangat konyol ya. Namun kalau kita dalami, mungkin ini menjadi sebuah jawaban dari kalian yang juga pernah berpikir seperti ini, mungkin overthinking dan, oh kenapa sih manusia itu pakai baju? Nah, setelah itu gue pun langsung ingin tahu pendapat dari teman-teman gue atas pertanyaan yang terdengar konyol ini, dan ini pendapat mereka. Aku mau nanya nih, menurut Mbak Glitter itu sih kenapa manusia itu pakai pakaian gitu? Ya walaupun ini pertanyaan random banget sih, cuman aku penasaran aja sih pemikirannya Mbak Glitter gimana? As a human being itu kita cenderung untuk merasa malu kan? Iya, jadi rasa malu itu manifestasi dari evolusi manusia. Jadi semakin manusia berevolusi, otak manusia itu semakin cerdas, dan semakin cerdas manusia, rasa malunya juga akan semakin besar kan. Jadi sebenarnya manusia sudah memakai baju itu sekitar 100.000 tahun yang lalu kan. Dan iya, dan bagian tubuh yang mereka tutupi itu bagian genital mereka, karena mereka itu nggak ingin disamakan dengan hewan kan, karena itulah yang membedakan hewan dan manusia, karena kita manusia itu punya rasa malu. Nah, itu alasan yang pertama. Nah, untuk alasan yang kedua, saat kita berada di kandungan ibu kita kan nggak perlu tuh harus pakai baju, karena temperatur tubuh kita itu kan menyamakan dengan temperatur ibu kita. Jadi kalau wanita hamil itu kan harus menjaga kesehatan, nggak boleh sakit. Kalau misalkan ibu hamil sakit, itu berdampak negatif banget buat janinnya. Makanya makanya waktu kita waktu kita dilahirkan, ibu kita langsung memakaikan kita pakaian kan gitu, supaya kita terhindar dari udara panas dan dingin. Menurut lu kenapa sih manusia itu pakai baju gitu? Ya random banget sih pertanyaan, cuman gue penasaran aja gitu. Jadi gini, gue tuh pernah, bukan pernah baca, tapi gue pernah lihat video gitu di Instagram. Terus dia kayak membandingkan antara manusia yang berpakaian minim dengan manusia yang berpakaian tertutup. Kenapa manusia itu pakai baju? Kenapa gue sangkutin sama video itu? Karena di video itu kayak relate gitu. Manusia itu pakai baju tertutup karena mereka sadar ada perbedaan antara manusia dan hewan. Jadi karena manusia itu pemikirannya itu lebih maju. Kita tahu kan, yang nggak pakai baju itu adalah hewan. Jadi gitu, karena juga kita punya pemikiran nih, kita punya pikiran dan kita punya rasa malu. Jadi itu kenapa saya sebut manusia itu jadi lebih punya pikiran yang lebih maju dan mereka memilih untuk menutupi diri mereka. Dan selain pemikiran yang lebih maju itu, mereka juga mempunyai rasa malu gitu. That's why mereka pakai baju. Gue sih jawab ini sih based on that video sih, tapi gue make sense gitu. Tapi tujuan dari video itu sendiri itu adalah untuk membandingkan antara manusia yang berbaju minim dan berbaju tertutup. Tapi gue rasa bisa lah. Nah, setelah kalian mendengar pendapat-pendapat dari mereka, mungkin udah dapat poin apa kita itu pakai pakaian. Seperti kita itu punya rasa malu, kita itu cerdas, kita memiliki keunikan daripada makhluk hidup yang lain bandingkan dengan hewan, ataupun itu sudah menjadi kodrat dari sananya. Tapi gue belum puas dengan jawaban dan pendapat ini. Makanya gue pun melakukan research, mengobok-obok internet, baca sana sini, dan ini yang gue temukan dari pertanyaan kenapa manusia itu berpakaian. Hal pertama yang akan gue bahas adalah sejarah kapan manusia itu pakai baju.
malas berpakaian. Jadi, selama berabad-abad, manusia purba menjalani kehidupan mereka dalam keadaan telanjang. Jadi pada dasarnya nenek moyang kita itu memang tidak pakai baju gitu. Seperti yang lu lihat di gambar-gambar gitu kan. Buku-bukunya Origin Species, pasti kalian menemukan manusia-manusia purba itu tidak berpakaian. Nah, menurut penelitian terbaru 170.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita mulai memakai pakaian. Migrasi dan hilangnya bulu tubuh menjadi faktor utama kenapa nenek moyang kita mulai memakai pakaian. Migrasi dari iklim yang lebih panas di dataran Afrika mengakibatkan tubuh manusia itu beradaptasi dengan cara hilangin bulu yang ada di tubuh mereka. Beberapa antropolog berpendapat kemampuan nenek moyang kita untuk berkeringat dapat mempercepat penurunan suhu tubuh. Jadi fungsi pakaian pada saat itu hanya sebagai pelindung tubuh dari iklim dan cuaca. Oke, setelah kalian mengetahui fungsi utama dari berpakaian pada zaman purba adalah untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca yang ekstrim. Namun yang akan gue fokusin itu bukan membahas tentang bagaimana perkembangan fashion, bagaimana baju itu dibuat dan lain-lain. Gue akan lebih memfokuskan kepada penyebab-penyebab kenapa manusia itu berpakaian. Dan di chapter kedua ini gue akan membahas penyebab pertama kenapa manusia itu berpakaian, yaitu rasa malu. Namun sebenarnya apa sih rasa malu itu? So, kita tahu rasa malu adalah salah satu emosi sadar diri yang pastinya lu sadarin. Pasti lu pernah merasa malu kan terhadap sesuatu. Nah, rasa malu ini dekat kaitannya dengan situasi-situasi dimana lu ngerasa nggak nyaman. Hal-hal yang memalukan di publik seperti salah pakai baju ke kondangan, kepleset, atau jatuh di depan banyak orang, salah ngomong pas pidato. Yeah, ini the beninging. Ini the beninging. Dan masih banyak lagi. Namun rasa malu nggak hanya ketika kita dihadap dengan situasi yang nggak nyaman, kita juga akan ngerasa malu dengan situasi dimana kita tuh merasa happy. Contohnya ketika mungkin dari lu yang punya pacar, ya kalau gue sih jomblo ya, masih jomblo ya. Misalkan pacar lu ngomong gini, oh iya hari ini kamu cantik banget sih gitu. Nah, pasti pacar Anda atau wanita tersebut akan merespon dengan malu-malu kucing atau tersipu malu. Ih, bisa aja sih ayang. Ya, mungkin seperti itu. Atau kalau kalian sering nonton anime gitu kan, ada kan salah satu tipe karakter di anime yaitu tsundere. Ketika dia dipuji sama main karakternya itu dia langsung blushing. Sebuah penelitian membuktikan bahwa orang yang mempunyai rasa malu akan lebih disukai nih sama orang-orang, lebih likable gitu, lebih mengundang simpati dan empati dari orang. Ini dibuktikan oleh para peneliti dengan melakukan serangkaian eksperimen untuk mengukur bagaimana rasa malu dapat menjadi faktor seberapa diinginkan seseorang secara sosial. Penelitian pertama dilakukan pada 60 mahasiswa. Para mahasiswa itu disuruh untuk menceritakan pengalaman mereka yang memalukan di depan mahasiswa yang lain. Para mahasiswa kemudian mengambil bagian dalam permainan diktator di mana setiap orang diberikan 10 tiket undian ya pasangannya. Peneliti menemukan orang yang paling malu juga paling mungkin memberikan tiket undian paling banyak. Para peneliti juga menguji hubungan rasa malu dan trustworthy atau dapat dipercaya dengan cara membuat sebuah eksperimen sosial di mana mereka melibatkan aktor dan penonton dalam sebuah game. Nah, sebelumnya nih, sang aktor dikejutkan dengan mendapat berita bahwa nilai ujiannya mendapatkan nilai tinggi. Nah, dari situ peneliti membuat dua kategori responnya, yaitu aktor yang blushing atau tersipu malu dan aktor yang merasa bangga. Kemudian setelah itu mereka menemukan bahwa aktor dengan respon yang malu-malu alias tersipu malu lebih disukai penonton, menjadi lebih prososial terhadap dia. Ini membuktikan bahwa rasa malu bisa menjadi hal agar seseorang dapat dipercaya. Kemudian secara fisiologi, rasa malu menandakan bahwa bagian otak depan disebut cortex cingulate anterior brachioid, susah ya putihnya, nanti gue taruh, berfungsi dengan semestinya. Dari situ kita tahu bahwa rasa malu itu dibutuhkan banget oleh manusia. Ya kalau nggak punya rasa malu berarti OTGJ dong, atau punya kelainan harus ke psikolog ya sepertinya. Oke, nah setelah kalian tahu penyebab mengapa kita tuh berpakaian adalah rasa malu, kita akan menuju ke penyebab selanjutnya, yaitu takut untuk telanjang. Mengapa sih kita tuh
takut untuk keluar gak pakai baju. Tapi kalau sendirian, kita lagi mandi atau sama pasangan, kita rela aja telanjang, apalagi waktu kita bercocok tanam. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Bapak Havelock Ellis, salah satu physician, dia mengungkapkan beberapa teori mengapa kita ini takut untuk telanjang. Yang pertama adalah refusal atau penolakan. Sebelum kawin, binatang akan bertarung dalam sebuah game untuk mendapatkan pasangannya. Para pejantan akan bertarung untuk memperebutkan satu betina yang mereka inginkan. Nah, bagaimana dengan manusia? Pakaian akan menarik perhatian dan secara bersamaan juga pakaian melindungi harga diri atau rasa malu kita, membuat kita lebih selektif dalam memilih pasangan. Selain itu, Ellis juga menyebut rasa jijik menjadi hal yang dihindari oleh individu atau spesies. Karena hal-hal dari hasil akhir pencernaan kayak feses, tai gitu kan, atau material yang udah nggak dipakai macam sampah memang mengandung banyak penyakit berbahaya dan parasit. Itulah mengapa hewan itu kalau berak nggak akan nyentuh kotorannya sendiri. Nah, kebiasaan ini menjadi salah satu hal yang membuat sebuah spesies itu bisa survive. Dan itulah dua hal mengapa kita ini takut untuk telanjang. Namun mengapa kita sejak lahir telanjang dan sangat tidak berdaya bahkan untuk sekedar menelan makanan waktu kita masih bayi. Sedangkan hewan seperti ayam, kucing, kalkun, mereka hanya membutuhkan beberapa hari atau bahkan beberapa jam agar dapat berjalan. Terus mengapa manusia terlahir sangat tidak siap menghadapi dunia ini? Mengapa kita butuh banyak banget waktu, butuh banyak banget perawatan agar bisa tumbuh menjadi manusia dewasa? Sebenarnya jawabannya hanya satu, yaitu kecerdasan. Karena kita ini cerdas, kita juga memiliki otak yang besar pula, dan otak yang besar membutuhkan tubuh yang besar. Namun kalau dipikir-pikir, otak manusia itu lebih kecil daripada otak paus. Cuma badan paus juga besar sih. Namun mengapa manusia lebih cerdas daripada paus? So, otak yang besar bukanlah indikasi dari sebuah kecerdasan. Yang sebenarnya menjadi indikator sebuah kecerdasan adalah proporsi ukuran otak makhluk tersebut. Bila kita bandingkan otak kita dengan tubuh kita, sebenarnya otak kita ini besar untuk ukuran rata-rata makhluk hidup, terutama mamalia. Namun seperti tadi yang udah gue jelasin, sejak awal otak kita ini tidak didesain sepenuhnya terbentuk pada saat kita masih bayi. Inilah mengapa bayi manusia itu membutuhkan banyak sekali perawatan, kasih sayang, perhatian, dan juga waktu untuk mereka siap menghadapi dunia luar. Jadi itulah alasan-alasan mengapa manusia itu berpakaian. Semakin cerdas suatu spesies, mereka juga akan punya banyak emosi seperti rasa malu tadi dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi setiap kalian pakai baju, ingatlah bahwa kalian itu cerdas. Dan segitu aja dari gua. Kalau kalian punya pendapat yang lain atau punya opini tersendiri atau nggak setuju dengan apa yang gue sampaikan di video, silakan aja tulis di kolom komentar. And then kalau suka dengan video ini kasih like, kalau nggak suka di dislike aja. Gue Jarvis, see you next time. We can be pro Fortnite gamers.